Lanjutkan. Nah, sekilas hipnoterapi, singkat sekali ya, singkat sekali. Hipnoterapi adalah hipnosis plus terapi. Hipnosis adalah penurunan gelombang otak, ya. Gelombang otak itu dari pikiran sadar turun ke bawah sadar. Jadi kalau fenomena gunung es ya, kayak pucuk yang kelihatan itu sekitar 10-20% itu pikiran sadar. Tapi yang di dalamnya 80-90% itu pikiran bawah sadar. Disitulah letak keyakinan kita, emosi kita, kebiasaan, refleks, ya, belief system kita, tradisi budaya macam-macam. Sejak kecil kita lahir di budaya tertentu, di agama tertentu sudah diprogram sesuai agama itu. Ya, semakin agamanya fanatik, biasanya programnya juga program fanatik. Gitu ya. Semakin agamanya eh, penghayatan agamanya lebih universal dan sekuler, ya berarti memang dia ditanam program yang sekuler tadi. Ya. Bayangkan kalau orang sejak kecil ditanam pikiran yang sempit, selamanya akan sempit. Karena 80-90% kita dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Ya. Pikiran sadar itu cuma 10-20%. Artinya begini, kalau Bapak Ibu mau memperbaiki diri, mau punya self management yang baik, ya, harus memperhatikan pembenahan di level pikiran bawah sadar. Itu 80-90%. Ya. Tapi di Swadaya Institute, pikiran bawah sadar tok belum cukup. Benahi level dalam, aura, level energi yang lebih lembut lagi. Supaya apa? Holistik, lengkap. Itu yang kami lakukan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah ini penurunan gelombang otak itu apa? Gelombang beta, alfa, theta, dan delta. Nggak usah hafal istilahnya, siklus berapa hertz ini ya. Nggak usah apa, gampangannya gini. Ketika kita ngomong-ngomong, pikiran normal itu gelombang otak beta. Lagi aktivitas normal. Ya. Ketika kita santai, sejenak tarik nafas, hembuskan, duduk-duduk santai, apa kalau malam-malam minum wedang, hangat, santai, rileks gitu ya. Itu sudah masuk alfa. Ya. Lebih rileks lagi, lebih di pening itu theta. Ya. Di pening lagi kebablasan delta itu tidur tanpa mimpi. Delta. Nah, teori hipnoterapi yang bisa dihipnotis atau bisa diberi sugesti positif atau kondisi ketika pikiran kita bisa ditanam program, ya, program pikiran bawah sadar, reprogramming, itu hanya bisa alfa dan theta. Beta nggak bisa. Delta juga nggak bisa, walaupun dia di bening, karena tubuh sibuk recovery. Jadi kita diberi kemampuan tidur pulas itu sebetulnya supaya tubuh recovery. Ya, ada buku bagus ya ngajarin tentang tidur. Ilmunya tentang tidur. Itu ada bukunya tentang tidur. Ya, tidur itu istirahat dan istirahat itu tidak bisa dicicil. Saya cicil dulu ya, tidur sebentar. Tubuh saya cicil sekian, sekian, sekian. Nanti besok saya nggak tidur. Nggak bisa. Tidur ya tidur. Ya, kalau kita memaksakan melek gini ya, lama-lama nggak sadar, les ya, tidur. Karena mekanisme tubuh kita memang didesain begitu. Disuruh delta. Tubuh harus recovery. Karena tubuh kerja terus capek. Ya, ini ada ilmu tentang tidur. Nanti saya akan ngomong lagi tentang tidur ya, karena ada beberapa setelah mengenal kaos Qi itu ya, tidurnya lebih pulas ya. Nah, hipnoterapi awal-awalnya ilmu entah berantah ya banyak dalam tradisi budaya dimanapun. Ya, menyinggung aliran spiritual, agama, dukun atau saman gitu ya. Tradisi penyembuhan dalam suku-suku primitif, peradaban ketika belum seberkembang seperti sekarang. Tetapi ada fase ilmu itu dipelajari dan ada orang yang namanya Milton H. Erickson, ya, orangnya ini dia yang membuat hipnoterapi diterima secara medis dan diterima di psikologi. Ya, jadi hipnoterapi itu adalah bagian atau metode dari ilmu psikologi. Dan menurut statistik, Bapak Ibu bisa lihat sebelah kanan ini ya, kelihatan ya.
Ya, how effective hypnosis ya. Ya, hipnoterapi itu efektif 93%. Ini menurut American Heart Magazine. Jadi itulah mengapa di Swadaya Institute saya pakai pendekatan hipnoterapi ini. Dan saya pernah menjadi belajar secara khusus ya, bersertifikat hipnot apa certified hypnotherapist. Nah, Bapak Ibu, untuk pengembangan diri, termasuk kesehatan dan lain sebagainya, harus paham tentang dua aspek nature and nurture. Nature itu sifat alami bawaan kita, dan nurture adalah usaha, upaya. Ya. Dengan kata lain, nurture atau usaha upaya butuh disiplin, butuh self management yang kuat. Ya. Kalau kita kesusahan mengubah kebiasaan, kan ada hipnoterapi. Program aja pikiran bawah sadar. Ya, jawaban saya sesederhana itu. Ya. Nah, untuk recovery itu eh, termasuk metode relaksasi, ya, hipnoterapi, meditasi, relaksasi itu termasuk nature, lebih dekat ke nature. Beberapa ya ada nurture-nya juga. Ya. Olahraga itu juga nurture karena kita ada usaha. Tapi ketika kita recovery, penyembuhan itu sifatnya nature. Jadi kalau kita belajar self healing, sebetulnya kita hanya menyeimbangkan antara nature dan nurture. Nah, seperti itu Bapak Ibu, saya memakai filosofi Cina ya. Jadi kita hidup antara yang langit dan bawah. Bawah itu elemen tanah, bumi. Bumi itu ada energinya. Langit ya, ada energinya juga. Kita berada di tengah. Ya. Yang di atas ya, maksudnya vibrasi energi yang ada yang kita rasakan itu nature. Ketika kita mengolah vibrasi energi itu, kita memanajemeni sistem-sistem yang ada, berarti Bapak Ibu sudah masuk ke nurture. Ya. Saya nggak akan eksplor terlalu banyak karena waktunya terbatas. Ya, saya langsung melangkah ke sistem energi bedah aura. Ya. Nah, ini saya kasih kesempatan dulu untuk hipnoterapi segmen pertamanya. Apakah ada pertanyaan? Saya tunggu sejenak sebentar ya. Kalau seandainya tidak ada pertanyaan, eh, baru saya lanjutkan. Gimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Atau nanti dulu untuk segmen hipnoterapi? Wah, 65 orang ya hari ini ya. Ada pertanyaan? Boleh unmute ya. Langsung bertanya. Apakah Anda? Ini ada yang open Lanjut mute. aja kayaknya, Coach. Ibu Krisnawati, ada yang mau ditanyakan? Atau saya lanjutkan dulu? Nah, Oh, enggak bertanya ya, Bu Krisnawati ya. Oke. saya mau bertanya, Pak. Oh, silahkan. Selamat malam semuanya. Salam Ya, bahagia. ya, Mereka gini, saya kan sudah umur 76. Ya kadang-kadang masalah tidur tuh susah. Gimana ngatasi supaya tidurnya gampang gitu. Makasih. gampang. Selamat Oke. malam. Secara hipnoterapi ada caranya, ya, yaitu memakai relaksasi hipnoterapi. Saya ada audio hipnoterapi untuk tidur nyenyak. Boleh nanti saya share gitu ya. Tapi saya menciptakan metode menggabungkan antara hipnoterapi dengan bedah aura. Nah, Ibu Krisna nanti mau pakai yang mana terserah ya. Itu nanti nyambung sama segmen kedua ya Bu ya. Segmen pertama karena terkait hipnoterapi saya cerita itu. Ada audio hipnoterapi. Beli di mana tuh? Eh, Gratis saya share aja ya. Ibu Dapat dari Krisnawati nanti masuk ke grup WA, saya share grup WA-nya apa. Eh, Nanti ada admin kok ya. Adminnya istri saya, saya nanti ke dia dimasukkan saya grup WA. ke Perbudi aja. Saya kan ikut Perbudi bisa dibantu di situ. Per, Oh, salah Bu Santi ya.
Ya, Ya, Bu Santi. ya, ya. Bisa dibantu Boleh, supaya saya ini boleh. ya Bu Santi ada bisa di tidur grup WA tenang. tersebut juga kok. Nanti saya share ya. Ada, iya. Tolong dibantu ya, Pak ya, Oke, supaya ketenangannya bisa ya, tidur. Makasih. Selamat malam. ya. Cuma itu aja ya, Oke, dengerin itu ya. ya. Iya, iya. Tapi saya punya metode yang lebih advance tuh. Tapi nanti deh, nanti Ibu mau pakai yang mana terserah. Toolsnya banyak ya. Iya, Ada tolong banyak. dikasih aja Pak Bu Santi ya untuk Ibu Ya, Krisnawati gitu ya. Makasih. oke. Saya lanjutkan ya, bedah aura. Tuh, saya nggak tuh. Ah, tuh, hebat tuh, Om Mama. Nanya-nanya. Hmm. Oke, karena saya lanjutkan, saya unmute dulu. Saya mute dulu ya. Bedah aura. Bedah aura itu apa? Ini juga saya akan jelaskan singkat. Ininya gini Bapak Ibu, tubuh kita ini ada sistem energinya. Orang umum nyebutnya aura. Oh, orang ini ada auranya. Aura ya medan magnetik lah, ya, bervibrasi, memancarkan sesuatu. Ya, bisa dilihat. Ya, sekarang ada foto Kirlian, itu bisa kelihatan loh di foto kelihatan tuh auranya. Ya. Nah, kalau orang waskita sensitif ya, punya six sense bisa lihat juga. Ya. Tapi kalau orang nggak bisa melihat, tapi bisa merasakan sebetulnya. Ya, kadang kita melihat orang ini kok kasar, gimana, kita merasakan kondisi batinnya. Karena kondisi batin dan kondisi kesehatan itu mempengaruhi aura orang. Nah, gampangannya seperti itu. Ya, semua makhluk hidup ada auranya, binatang juga ada. Ya, bahkan tumbuhan pun ada loh. Ya. Nah, masalahnya kita punya belief system kita bisa nggak sempurna loh ya, bisa salah pemahaman kita tentang hidup. Ya, kita punya gaya hidup, punya perilaku, punya toxic, ya, toxic emosi, toxic dari makanan sehingga tubuh kita ada racun ya yang numpuk itu akan memberikan sumbatan-sumbatan pada aliran sistem energi tubuh kita. Ya. Kalau menyumbat ya auranya nggak bisa biar lagi kesumbat. Ya. Orang pernah stres, pernah depresi, redup itu. Ya. Dia kena masalah. Dan itu tidak hanya mental loh, kesehatan juga berpengaruh. Organ-organ tubuh, sistem syarafnya, peredaran darahnya, hormon-hormonnya, gitu. Itu pengaruh loh. Nah, jadi kalau kita tidak membenahi di level aura, di level energetik, level yang lebih dalam, kayaknya kok kurang mendasar. Gitu. Semuanya harus kita perhatikan. Nah, ini gambaran umum ya. Ada 5 level ya. Tiap tradisi spiritual atau tiap orang yang ahli ya, periset tentang human energy body, itu mungkin punya layer-layer, lapisan yang macam-macam, punya klasifikasi yang berbeda-beda. Tapi kita tidak perlu berantem, ya, tidak perlu perang. Ya, ibarat kita belajar ilmu fisika, ilmu biologi, ilmuwan-ilmuwan itu kan punya penelitian, punya argumen-argumen gitu ya. Ya, kita tidak perlu ikut perang lah, sampai pukul-pukul, hantam-hantam. Ya, kita ambil aja yang positif. Ya, atau kita tarik kesimpulan yang dua belah pihak menerima hal itu yang paling gampang. Artinya kita lihat secara universal apapun pembagian layer itu yang jelas bertingkat gitu loh, dari yang paling lembut sampai yang paling luar. Kan mesti begitu, ya. Kalau belajar Qigong tradisional Chinese medicine TCM, yang paling dengan tubuh itu namanya Weiji ya, itu eterik. Ya, jadi orang kalau kalau orang Jawa belajar kanuragan gitu ya, ilmu silat yang berbasis energi, tenaga dalam, itu eteriknya kuat, Weiji. Itu orangnya jarang sakit. Karena dia punya aura yang mendekati physical body itu yang virus-virus dan patogen ya, penyakit-penyakit itu mental gitu loh, nggak gampang. Ya. Nah, kalau orang punya emosi tertentu mempengaruhi juga ya. Nggak cuma WC, ada lapisan-lapisan yang lain.
Nah, idealnya pembenahannya ya semua. Ya, kenapa saya kalau di grup WA sering kan ngomong detok fisik, detok emosi, fisik-fisik mempengaruhi Bapak Ibu WJ eteriknya. Detok emosi ada lagi gitu loh. Kenapa kita perlu bersyukur, berpikir yang lebih santai, fun, lebih rileks, mau menerima keadaan, ya, berusaha tapi ada rileksnya. Ya karena kita menjaga di tiap level ini. Nah, level yang dalam adalah terkait dengan awareness. Itulah mengapa ada meditasi. Ya. Bapak Ibu mungkin belum tertarik meditasi, it's okay. Tapi tentang kesehatan saya yakin tertarik. Karena semua orang butuh. Nah, sistem energi tubuh kita atau aura itu berpendar ya, menyebar ya, bersinar. Itu tergantung apa? Ada 7 pusat namanya cakra. Ya, Bapak Ibu lihat di sini nggak harus hafal. Ada cakra dasar, cakra sakral, ulu hati atau solar plexus, cakra hati di dada, tenggorokan, mata ketiga, sama mahkota. Ini 7 cakra utama. Yang minor masih banyak lagi. Yang minor-minor masih banyak. Dan minor itu penting juga karena itu akan menstimulasi kelenjar dan hormon-hormon yang penting dalam tubuh kita. Bapak Ibu boleh percaya atau enggak, ada teknik napas tertentu yang membuat orang benar-benar lepas dari obat dan multivitamin. Enggak percaya? Ada loh teknik semacam itu. Ya, tapi tidak saya ajarkan di sini karena waktunya enggak cukup. Ya. Karena pembuktiannya gampang. Bapak Ibu minum food suplemen kuat, gitu ya. Nyetir keluar kota, PP bolak-balik, ya masih kuat sehari. Kalau nyetir PP bolak-balik 2 hari kuat enggak? Bisa drop. Ya, itu pakai food suplemen. Pakai teknik napas saya coba 2 hari setir capek sudah kerja setir malam tidur kurang enggak sakit hanya mengandalkan napas. Nah terus food suplemen gunanya apa? Logika loh, logika loh ya. Itu hanya memperbaiki sistem energi tubuh kita. Ada caranya, tapi bertahap ya. Karena kondisi tiap orang berbeda-beda. Ya, Bapak Ibu berada di level mana? Masalahnya kan ke situ. Nah, ini tentang 7 cakra. Nah, 7 cakra ini ada aliran energinya. Yang saya back lagi ya. Yang sebelah kanan Pingala Ida. Nggak perlu hafal. Intinya pokoknya ada selangnya lah, ada salurannya, seperti sungainya. Kalau dalam TCM, Traditional Chinese Medicine, ya itu nanti terkait dengan titik-titik akupuntur. Ya, ini menarik nih. Bapak Ibu kalau belajar tentang sistem energi, nanti akan sedikit banyak tahu tentang titik-titik akupuntur juga. Secara alami. Awalnya nggak pingin tahu, jadi penasaran, jadi tahu sendiri. Ya. Nah, tiap 7 cakra, saya tidak akan cerita yang terlalu dalam. Ya. Sesi ini sangat padat ya. 7 cakra ini terkait dengan kelenjar. Ya, ada adrenal, pankreas, timus, ya, pineal, pituari, ya, itu eh, Bapak Ibu baca sendiri deh ini ya. Saya tidak akan terlalu menjelaskan detail, nanti terlalu lama. Saya juga share eh, PDF ini di grup WA. Tapi intinya dari dasar sampai cakra mahkota, semakin dasar itu semakin kasar vibrasi energinya. Ya, semakin bawah ini terkait dengan vitalitas, fisik, bahkan kondisi keuangan kita. Jadi kalau rezekinya seret ya, orang ini nganggur, susah dapat pekerjaan, itu biasanya cakra dasar sakralnya lemah, ya, vibrasinya lemah. Fisik dekat dengan finansial, ya. Orangnya marah, gak kenean, biasanya cakra hatinya tertutup, emotion. Ya. Nggak usah muluk-muluk ngomong spiritual, ya. Ya, hati ini aja tertutup, apalagi mata ketiga dan mahkota. Itu spiritual banget. Hati aja level hati aja EQ-nya EQ ya kecerdasan emosinya aja masih amburadul gitu. Nah itu harus eh,
diperhatikan ya dari hal yang ya yang awal ya sehat aja, sehat dan relatif happy lah, relatif seneng hidupnya. Itu dulu. Nah, pelan-pelan diimprove nanti akan berkembang. Ya. Nah, bagaimana cara melatih supaya cakra-cakra ini aktif? Cara manual bisa, Bapak Ibu praktek yoga, pakai gerakan yoga, latihan qigong, ya, tai chi, atau teknik napas. Bahasa Sanskertanya namanya pranayama, secara manual. Atau ikut kelas-kelas meditasi tertentu. Harus rutin, rajin seperti itu. Itu bisa. Secara alami akan kebuka. Ya. Tapi untuk melakukan hal itu, butuh nurture ekstra. Butuh disiplin dan perjuangan ekstra. Ya. Cara yang termudah gimana? Bapak Ibu attunement. Attunement gimana? Ada orang yang punya vibrasi energi lebih tinggi, dia memberikan istilahnya bersedia membantu Bapak Ibu untuk mendukung penyelarasan sistem energi tubuh. Itu namanya attunement atau self attunement. Bahasa yang keren inisiasi. Prinsipnya sama. Ada vibrasi energi yang lebih besar, Bapak Ibu connect, niatkan. Afirmasi, Bapak Ibu akan ikut vibrasinya dia. Ya. Sesederhana itu. Ya, syaratnya Bapak Ibu terbuka dan mau connect, nyambung sefrekuensi. Tapi kalau Bapak Ibu enggak mau sefrekuensi, berarti memang enggak bisa. Ya, solusinya manual, pakai teknik napas yang paling gampang. Kalau meditasi susah, qigong susah, ya udah pakai napas. Nah, hari ini saya akan mengajarkan dua cara ini, ya, dua cara itu sama teknik napas. Nah, attunement ini artinya saluran energinya kan dibersihkan tuh, yang nyumbat-nyumbat. Apakah bisa tuntas? Butuh waktu, ya. Tapi lumayan. Biasanya self attunement pertama sudah gereng terasa, ya. Tiap orang berbeda. Kalau penyumbatannya banyak, ya proses detoksifikasinya akan terjadi, ya. Bisa mencret-mencret, bisa kadang meriang-meriang selama beberapa, tergantung tiap orang berbeda. Nah, saya ada trik supaya self attunement ini detoxnya tidak bertubi-tubi, bertahap. Ya, saya bagi attunement-nya ada attunement atau inisiasi level 1 dan level 2. Ya, level 1 dulu ya supaya ada penyesuaian sistem energi kita. Ya. Habis itu amati ada detox enggak? Oh, ada sehari 2 hari. Habis itu enggak ada. Oke, sudah enggak ada detox ya. Lanjut attunement yang kedua. Ya. Boleh enggak 1 dan 2 bersamaan? Ya boleh ya, tapi nanti detoxnya bertubi-tubi, jangan kaget, nanti kapok Bapak itu. Ya. Tapi rata-rata kalau bertahap tidak banyak kendala, relatif nyaman lah, ya, relatif nyaman. Nah, setelah attunement, vibrasi energi kita kan mulai kebuka gitu ya, sumbatannya. Apa yang terjadi ya, intuisinya bertambah, sensitivitas kita bertambah. Ya, akibatnya kemampuan sugestivitas alami kita bertambah. Artinya ini melengkapi ilmu hipnoterapi. Ya, ya. Apalagi kalau Bapak Ibu punya bakat sixth sense, biasanya intuisinya peningkatannya akan lebih terasa banget. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, sensitivitas itu kalau dilatih itu akan membantu dalam hal-hal pengembangan spiritual Bapak Ibu. Tapi saya kembali ke Bapak Ibu. Untuk tahap awal gak usah muluk-muluk. Yang penting detox emosi, ya toh, kesehatan baik. Pokoknya cakra-cakra utama udah dulu lah, diselaraskan dulu. Itu dulu, ya, karena orang butuh berproses. Seperti itu ya, attunement atau inisiasi. Nah, caranya gimana? Ya, ini caranya. Caranya, ini ada script attunement level 1 dan level 2. Ya. Untuk sama-sama, saya sudah share script ini. Kalau yang sudah melakukan level 1, boleh lanjut level 2. Tapi kalau Bapak Ibu yang baru pertama kali di sini, sebaiknya level 1 aja dulu.
Karena saya khawatir detoksnya nanti berlebihan. Satu dulu lah, sabar. Ya, satu dulu. Oke. Nah, habis ini eh, sesi inisiasi level 1. Ya. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan dulu sampai segmen sini dulu, satu persatu. Ya. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Sambil saya cross check, siap mau inisiasi bedah aura level 1? Ya. Ya, Pak. Yang siap tolong kalau mute ngomong malu paling enggak chat dah. Siap ya, saya minta interaksinya. Ya, Pak. Siap Siap. ya. Oke. Yang mau inisiasi level 1, Bapak Ibu jangan nyambi bekerja ya, nanti kurang terasa. Kita butuh fokus sejenak. Ya. Fokus. Wah, ini banyak yang jawab. Siap, siap, siap. Yang dulu pernah inisiasi level 1 lagi enggak apa-apa, biar mantep ya. Kadang saya share via video doang nggak mantep katanya. Sebetulnya sama kok, bisa. Ya, karena saya program script ini. Ya, saya program. Jadi memprogram itu energi bisa diprogram, nggak cuma pikiran bawah sadar. Energi itu bisa diprogram. Ya, oke, sudah siap Bapak Ibu? Ya, silakan menyiapkan diri. Bapak Ibu duduk santai, lihat ini lewat mana nih, monitor laptop atau HP ya. Eh, kelihatan script ini save attunement level 1 ya. Bapak Ibu hanya perlu meniatkan apa yang saya ucapkan. Jadi saya akan membaca, aku memanggil diri yang lebih tinggi, diri versi ini. Bapak Ibu ya kayak mengamini, mengiyakan. Ketika mengiyakan skrip ini, ya lewat saya bantu dengan suara saya akan mengecun Bapak Ibu, ya akan menginisiasi Bapak Ibu. Sumbatan energi yang menghalangi, jadi 7 cakra itu akan mulai diaktifkan. Ya, sesederhana itu. Bapak Ibu hanya perlu niat mengiyakan, pasrah, relax, nggak usah ngeyel. Terasa nggak terasa diamini aja. Orang yang sensitif bisa terasa loh, bahkan ada yang berkeringat, hangat. Tapi kalau saya nggak berkeringat, nggak hangat, ya biarin, nggak penting. Pokoknya kalau belum bisa yakin, niat pokoknya terhubung. Oke, siap? Mengamini dalam hati bisa, Pak ya? Ya, cukup dalam hati. Ya, dalam Oke. hati. Ya, oke, silakan duduk, relax. Saya bacakan. Bapak Ibu terpejam juga nggak apa-apa. Kalau terpejam berarti tidak membaca tetapi mendengar apa yang saya ucapkan. Ya, oke, Bapak Ibu, relax. Mau tutup mata boleh. Tarik nafas. Hembusin pelan-pelan, santai, relax. Sekali lagi tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Bapak Ibu siapkan diri untuk menerima self attunement, menerima inisiasi bedah aura level 1. Ya, Bapak Ibu terkoneksi dengan saya, pasrah relax, saya bacakan skrip, Bapak Ibu niatkan. Aku memanggil diri yang lebih tinggi. Diri dengan versi yang lebih tinggi dari potensi diri yang tak terbatas. Bantu aku menyesuaikan diri dan selaras dengan kekuatan penyembuhan energi semesta. Aku ingin agar semua hambatan dan penyumbatan dibersihkan sehingga aku bisa menyalurkan cahaya yang sempurna, kekuatan penyembuhan yang sempurna. Aku tahu kebenarannya bahwa aku satu dengan semua makhluk, jadi biarkan tidak ada lagi pemisahan antara diriku dan sumber kesembuhan.